إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, ikhwani fillah, pada minggu yang lalu kita mulai membahas tentang wafat Thaqif. Saya telah mengatakan setelah Rasulullah SAW tahun 9 kita datang dari Tabuk, Ghazwat Tabuk, Amal Wufud 9 Hijriah, wafat yakni utusan-utusan dari bangsa-bangsa Arab itu mendatangi kota Madinah dan mereka ingin masuk ke dalam agama Islam atau berbuat sulh, berbuat perdamaian sama Rasulullah SAW. Saya teruskan pembicaraan kita sampai saya mengatakan bahwa mereka datang dan mereka membawa seorang yang paling kecil di antara mereka, yaitu yang bernama Uthman ibn al-As. Disebut di sini, wa kanu yaghduna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulla yawm. Setiap hari utusan itu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yukhallifuna Uthman bin Abi al-As ala rihalihim li'annahu shaghir. Dan Uthman bin Abi al-As ini ditaruh oleh mereka, ditinggal di rihalihim. Rihalihim kendaraan-kendaraan mereka, disuruh jaga karena dia paling kecil. Bahkan Uthman idza raja'a al-qaum fil hajra namu, apabila orang-orang utusan itu dari Thaqif, dari kabilah Thaqif ini pulang ke tempatnya, itu Uthman mereka tidur. Mereka lelah tidur. Maka Uthman ini pergi ke Rasulullah SAW belajar. Fasa'alahu 'anid din wa sami'a minhu al-Qur'an. Dia telah mendengar ad-din al-Islami dan juga Al-Qur'an Al-Karim dari Rasulullah SAW. Fakhtalafa ilaihi miraran. Berkali-kali dia berbuat demikian. Hatta fuqiha fid-din, sampai dia mengerti tentang agama ini. Hatta faqaha fid-din wal ilm, dan ilmu mendapatkan dari Rasulullah SAW. Wa kana idza wajada Rasulullah SAW na'iman dhahaba ila Abu Bakar. Kalau lihat dia pergi ke masjid Rasulullah SAW, lihat Rasulullah SAW tidur, dia pergi ke Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu belajar sama Abu Bakar Siddiq. Wa kana yaktum dzalika fi an ashabi. Dia merahasiakan itu terhadap teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Jadi sahabat-sahabatnya tidak tahu perbuatannya Utsman bin Abi al-As. Fa ujiba dzalika Rasulullah sallallahu ahabbahu. Maka Rasulullah senang sama Utsman bin Abi al-As, wa dia kagum sama dia, yang tajab. Disebut di sini fa ujiba dzalika Rasulullah sallallahu ahabbahu. Maka al-wafat yakhtalifun la Rasulullah SAW. Dan begitulah wafat Thaqif ini, utusan Thaqif ini pergi ke Rasulullah SAW, berunding bersama Rasulullah, bertanya-tanya mereka itu. Wa yad'uhum ila Islam. Dan Rasulullah SAW minta agar mereka masuk ke dalam agama Islam. Wa yubayyin lahum mazayahu, dan diterangkan oleh Rasulullah SAW, yakni kebaikan-kebaikan Islam itu bagaimana. Faslam, mereka masuk ke dalam agama Islam. Tapi bukan 100% masuk, masih mau tanya-tanya mereka itu. Faqala Kinana bin Abdi Yalail, kepalanya mereka, Kinana bin Abdi Yalail itu berkata, hal anta muqadina hatta narja' ila qaumina. Apakah engkau ya Rasulullah akan menyelesaikan omongan ini, yakni sulh maksud dia. Kita minta perdamaian. Karena mereka itu takut apabila tidak ada perselesaian, tidak selesai pembicaraan mereka ini, takut bahwa Rasulullah SAW dan pasukannya dan sahabat-sahabatnya akan menyerbu Taif, kota Taif. Seperti Rasulullah SAW pergi ke kota Makkah dan dikuasai kota Makkah. Ini yang
dianukan sama mereka, ditakutkan oleh mereka. Maka mereka berkata, ya Rasulullah, dia masih mengatakan, ya Muhammad, apa engkau mau suluh sama kami? Ini artinya, wa hal anta muqadina hatta narji'u ila qaumina, supaya kita pulang ke kaum kita orang, ke negara kita. Qala na'am, kata Rasulullah, in antum aqrartum bil islami uqadikum. Apabila kalian masuk ke dalam agama Islam, saya akan beri kalian perjanjian tentang perdamaian itu. Wa illa fala qadiyah. Kalau tidak mau, tidak ada suluh. Wala sulha baini wa bainakum. Tidak ada perdamaian antara aku dan kalian. Apabila kalian tidak mau masuk ke dalam agama Islam. Qala Kinana, salah satu dari utusan kepala-kepala mereka. Qala Kinana tadi Ibn Abi Yalail kepala mereka. Ara'aita zina? Ya Rasulullah, bagaimana dengan zina? Mereka ini bertanya, apa yang halal, apa yang haram, apa yang dibolehkan, apa yang tidak dibolehkan. Bagaimana masalah zina? Sebab zina ini awal di zaman jahiliyah biasa. Ara'aita zina? Kinana berkata, bagaimana ya Rasulullah pendapatmu terhadap zina? Fa inna qaumun naqtarib fala budda lana minhu. Kita ini adalah suatu kaum yang sering berpergian, musafirin di kota ke kota. Kita tidak bisa lepas dari zina itu. Tidak bisa ya Rasulullah. Faqala sallallahu alaihi wasallam huwa alaikum haramun. Zina itu buat kalian haram. Langsung Rasulullah mengatakan demikian. Bukan nanti, oh ini orang-orang masih baru masuk Islam, kita berunding dulu, iya nanti. Tidak sama sekali. Langsung Rasulullah mengatakan haram. Alaikum, tidak boleh Rasulullah. Fa inna Allah yaqul, sungguhnya Allah SWT berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ini di surat Al-Isra 31. Jadi pelajaran kita ambil di sini itu. Seorang dai apabila berdakwah, betul harus berhikmah wal mau'izatul hasanah. Tapi masalah halal wal haram, bid'ah wal sunnah, itu tidak boleh kita kompromi sama sekali. Kita harus mengatakan yang sebenarnya. Hakadha kana Rasulullah SAW. Wa hakadha kana sahabat dalam dakwah mereka. Banyak orang-orang dai-dai yang menyebut kalau kita orang bicara gitu nanti dia tidak mau masuk Islam. Biarkan tidak masuk Islam, tidak butuh sama mereka. Disebut di sini sama pengarang ini Syekh Uthman Al-Khamis. Fa'alal insan an la yusawim. Tidak boleh berunding, tawar menawar tentang agama, tidak boleh. Wala yujamil fi dinillah tabaraka wa ta'ala. Tidak ada basa-basi dalam agama Allah SWT. Wala yahallu ma harrama Allah. Jangan haram dihalalkan oleh Allah SWT. Barang diharamkan oleh Allah SWT. Kemudian kita mengatakan ya buat kalian tidak apa-apa lah nanti. Hakadha. Wa aw yuharrim ma ahalla Allah min ajli da'wa za'am. Atau dia mengatakan bahwa yang haram itu halal dan yang halal itu haram. Seperti yang dibuat oleh sebagian dari doa-doa. Itu harus berbuat demikian, semua menarik orang-orang itu bisa masuk nanti ke dalam agama Islam. Wahada ghalat, tidak benar itu. Karena ini pokok Islam. Kalau masalah umpamanya yang ringan-ringan mungkin, tapi halal wal haram, bid'ah wal bid'ah itu harus kita tegas kepada orang-orang apabila kita berdakwah kepada mereka. Disebut sini sama Allah SWT. Langsung Rasulullah mengatakan, huwa alaikum haramun. Tidak boleh. Karena perbuatan mereka dahulu begitu biasa. Kalau kita orang ini adalah suatu kaum yang sering berpergian. Yang meninggalkan istri-istri kami. La budda min zina. Wajib buat kita zina itu. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, huwa alaikum haramun. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah membawa dalil. Yaitu dari firman Allah SWT. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Belajar artinya. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.
Jalan yang buruk. Maka Rasulullah mengatakan demikian kepada mereka. Qalu afara'aita riba? Bagaimana dengan riba ya Rasulullah? Fa in amwalana kullaha riba. Harta kita semuanya riba. Faqala sallallahu alaihi wasallam lakum ru'us amwalikum. Kamu orang ambil saja pokoknya rosmal kapitalnya. Itu umpamanya 100 juta. Kemudian muamil riba. Diambil 100 juta yang bagi jangan. Tinggalkan yang didapatkan dari riba itu. Wa falakum ru'us amwalikum fa innallaha yaqul ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Jangan. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang beriman. Langsung dikasih sama Rasulullah SAW firman ini. Allah SWT berfirman demikian. Qalu afara'aital khamr? Bagaimana dengan khamr ya Rasulullah? Fa inna asir ardina la budda lana minha. Karena kota Taif ini terkenal dengan anggurnya. Masyhur sampai sekarang. Katanya mereka, minuman kita ini setiap minum itu khamr. Tidak bisa kita meninggalkan khamr. Afara'aital khamra? Bagaimana dengan khamr? Fa inna asir ardina. Asir yakni jus. Asir itu artinya jus. Jus apa namanya? Anggur. Kita minum ya Rasulullah. Tidak bisa kita minum air. Tidak bisa minum khamr gitu. La budda lana minha. Dia mengatakan la budda lana minha. Harus kita orang minum itu. Seperti orang zina gitu. Dia mengatakan la budda minha. Wal riba ya gitu. La budda minha. Dijawab oleh Rasulullah SAW. Qala inna Allah qad harramaha. Faqara ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ajar. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengurinasi dengan air panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhlah perbuatan itu agar kalian berubah. Al-ansab itu adalah korban yang dahulu di zaman jahiliyah menyembelih peternak kemudian dikasihkan disembahkan kepada berhala. Amal azlam, saya sering menyebutkan azlam. Al-azlam itu anak panah, itu mereka mengumpulkan 10-15 ring dibawa oleh mereka untuk menguji nasibnya mereka. Ditulis di situ na'am la, na'am la, na'am, atau dibilang iya tidak, atau mengatakan umpamanya boleh tidak boleh, boleh tidak boleh. Ya tamidun al-azlam. Al-azlam hadha hukumu haram. Artinya mereka tidak bertawakal kepada Allah SWT dengan nasib. Faqama al-qawm an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khala ba'dhum bi ba'd. Setelah Rasulullah mengatakan demikian, mereka berkumpul. Kalau kita mau berunding ya Rasulullah. Qalu, mereka berunding sendirian, satu kabilah ini Saqif. Qalu waihakum, celaka kalian. Inna nakhafu in khalafnahu yawman ka yawmi Makkah. Apabila kita berselisih dengan Muhammad, tidak setuju dengan apa yang dikatakan syarat-syaratnya itu, kita akan diserbu seperti kota Makkah nanti, akan dikuasai oleh mereka. Intaliqu nukatibu amma sa'alna. Ayo kita setujui apa yang dikatakan oleh Muhammad. Kita minta suluh. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kita setuju. Fa'atau Rasulullah SAW, maka didatangi Rasulullah SAW. Faqalu na'am laka ma sa'alt. Iya ya Muhammad, ya Rasulullah, apa yang kau mau kita terima. Ara'aita rabbah. Kemudian dia bertanya lagi, binana. Ara'aita rabbah. Rabbah artinya Lat, Rabbah Rabb, Allah, Tuhan. Bagaimana Tuhan kami? Allah. Mereka menyembah Allah. Orang Saqif itu, orang-orang Taif dan sekitarnya itu sangat menghormati Allah. Quran mengatakan Allah wal Uzza. Wal Uzza dihormati luar biasa dan disembah oleh Quraisy. Kalau Allah disembah oleh Saqif dan sekitarnya. Kalau ara'aita rabbah, bagaimana dengan Tuhan kami Allah?
Ma nasma' fiha, apa kita berbuat terhadapnya? Karena patung itu yaitu Allat itu sebuah batu besar. Dulu kata Taif itu disembah oleh orang ahli jahiliyah yang di Taif. Sangat yukadisuna yakni mensucikannya. Mana suna'u biha fiha. Qala ihdimuha, kata Rasulullah SAW, hancurkan dia. Dia bilang Rasulullah SAW nanti ini. Langsung sekarang. Ihdimuha. Qalu hayat. Hayat itu jauh ya Rasulullah, tidak mungkin. Hayat. Lau ta'lamu Rabb annaka turid hadmaha laqatalat ahlaha. Apabila ya Muhammad Ar-Rabbah ini, yani Allah itu mendengarmu engkau berbicara demikian, mengatakan hancurkan dia. Ar-Rabb ini, Allah ini akan menghancurkan kota Taif seluruhnya dan penduduknya. Akan mati semuanya. Kita orang ini mau mati. Faqala Umar bin Khattab, waktu itu di sisi sebelah Rasulullah SAW, Umar bin Khattab. Faqala Umar bin Khattab, wahai ya Ibn Abdullah, celaka engkau ya Abdullah. Ya Kinana ini, namanya Kinana ibn Abdullah. Ma ajhalak engkau ya Allah, alangkah jahilnya engkau. Innama Rabbah ajarun. Yang kau sembah itu Allah itu, Rabbah itu batu. Faqalu, maka mereka berkata kepada Umar bin Khattab, inna lam na'tika ya Ibn Khattab. Kita datang ke sini bukan untuk ente bertemu sama ente ya Ibn Khattab. Kita bertemu dengan Muhammad. Kita tidak mau bertemu dengan engkau. Ya ini maksudnya jangan dijawab. Kita tidak perlu jawabanmu. Wa qalu li Rasulillah SAW, tawalli anta hadmuha. Karena Rasulullah SAW hancurkan dia. Dijawab oleh mereka, kau ya Muhammad yang menghancurkan. Kita tidak berani. Tawalli anta hadmuha. Fa amma nahnu fa inna la nuhdimuha abadan. Kalau kami tidak mungkin kita akan menghancurkan Allah ini. Tidak berani gitu. Abadan selama-lamanya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, sab'atu ilaikum man yakfikum hadmuha. Saya akan mengirim utusan mewakili kalian dari sahabat-sahabatku ya. Maksudnya Rasulullah SAW akan menghancurkan itu Allah itu. Fakatabu ala hada. Maka mereka berjanji atas ini, apa yang dikatakan oleh Rasulullah dan apa yang disetujui oleh mereka. Faqala Kinana berkata, "Idzan lana qabla rasulika thumma ba'ath bika fi atharina." Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, sekarang mereka masuk dalam agama Islam. Wahai Muhammad, dia bilang, jangan sekarang ente mengirim utusan untuk menghancurkan Allah itu. Kasih kita kesempatan pulang dulu. Setelah kita pulang berapa minggu atau berapa hari baru kirim utusan untuk menghancurkan Allah. Inna a'lamu biqaumina. Sungguhnya kami ini yang paling mengerti tentang kaum kami. Kita tahu tentang kaum kami. Orang tidak mengerti seperti dari Thaqif, kabilah Thaqif seperti kami. Fa'adina lahum Rasulullah SAW. Maka diizinkan oleh Rasulullah. Iya, nanti setelah kalian sampai ke Thaqif, ke Taif, kita akan mengirim. Wa akramahum wa habbahum. Dimuliakan sama Rasulullah SAW. Dihormati ya. Mungkin disumakan, disaliani di samping mereka itu pulang dengan rasa senang. Akramahum wa habbahum. Wa qalu ya Rasulullah, amir alaina rajulan yu'ummuna min qaumina. Wahai Rasulullah, sekarang mereka muslimun. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, utusan salah satu, yakni pilihlah salah satu dari kami untuk menjadi imam. Untuk menjadi imam masjid apabila dia sholat, yakni dia jadi imam kami sholat. Fa'ammara alaihim Utsman bin Abil As. Rasulullah, imam kalian Utsman bin Abil As. Yang kecil itu yang suka tanya kepada Rasulullah. Ini jadi imam. Lama ra'a min hirsi al-Islam. Dilihat sama Rasulullah SAW bahwa dia betul-betul yakni semangat terhadap agama Islam ini. Belajar dari Rasulullah SAW. Jadi orang yang paling pintar di antara mereka, maka disuruh jadi imam sama Rasulullah SAW, walaupun paling kecil. Falamma kharaju min indi Rasulullah SAW, qala Kinana. Waktu mereka keluar dari Rasulullah SAW untuk pergi ke
negara mereka yaitu Taif. Kinana ini berkata, kepalanya ini Kinana bin Abdilail, ana a'lamun nas bi Thaqif. Aku ini paling mengerti tentang kabilatku, kabilat Thaqif. Kamu orang jangan bicara, aku nanti akan bicara. Faktumuhum al-qadiyah, maka rahasiakan ini, jangan dibilangi sama mereka. Mereka jangan. Karena Urwah bin Mas'ud dahulu saya mengatakan dia adalah orang yang paling terhormat di kota Taif, terhormat di bangsa Arab. Dia dari Taif, Al-Thaqafi, Bani Thaqif. Waktu dia masuk ke dalam agama Islam seperti yang saya ceritakan dahulu. Waktu dia masuk ke dalam agama Islam, dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya akan menyuruh kaumku agar masuk ke dalam agama Islam. Ya Rasulullah, jangan. Katanya dia, lu asana ini paling dihormati ya Rasulullah. Saya bilang, belum boleh amin. Jangan, kata Rasulullah. Dia pergi ke Thaqif sana ke Taif, kemudian dia naik di atas rumahnya dan dia mengatakan, ya qaum, wahai orang-orang, inni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dipanai sama mereka sampai mati. Mati syahid. Ada kisahnya. Bahkan dari itu Kinana ini mengatakan, kamu orang rahasiakan ini, jangan dibilang sama mereka. Karena kita akan dimusuhi nanti, mungkin dibunuh kan gitu. Wa khawifuhum bil harbi wal qital. Takutilah mereka bahwa Muhammad akan datang atau membawa pasukannya akan dikuasai negara Taif atau kota Taif. Wa akhbiruhum anna Muhammadan sa'alana umuran abainaha alaihi. Dan Muhammad telah bertanya kepada kita perkara-perkara, kita menolaknya. Bilangnya begitu. Kenapa? Bila dikatakan yang sebenarnya, mereka akan dihancurkan oleh kaumnya. Maka mereka berdusta. Ahsan kita orang rahasiakan. Jangan sampai mereka mendengar omongan kita yang sebenarnya dengan Muhammad, dengan Rasulullah SAW. Katakanlah kepada mereka bahwa kita tidak mau masuk ke dalam agama Islam. Muhammad meminta kita kada, kita orang tolak permintaan Rasulullah SAW. Sa'alna an nuhdim al-Lat wal Uzza. Sa'alna an nuhdim al-Lat wal Uzza. Nanti kita akan mengatakan kepada kaum kami, Muhammad meminta kepada kami agar kita meninggalkan khamar, zina, wa ini. Dan diantaranya untuk menghancurkan yaitu al-Uzza, al-Lat. Kita tidak tolak, kita tidak mau katanya. Wa nahrimul khamra waz zina wa nubtil amwalina fil riba. Ada apa kalau umpamanya masalah khamr, masalah zina diharamkan kata Rasulullah. Al khamr waz zina wa riba itu diharamkan. Kemudian disuruh menghancurkan apa? Allah. Itu kita orang tolak. Mentah-mentah. Katanya mereka begitu supaya percaya kaumnya itu. Fa kharaja Thaqif wa hina dana minhum al-wafd yatalaqawnahu. Waktu mereka sudah dekat dengan Taif, disambut oleh orang-orang Thaqif, didatangi, yakni disambut mereka. Sarul anak, yakni mereka itu utusan itu, yakni jalan dengan pelan-pelan, seakan-akan sedih gitu. Wa qataru al-ibil, yakni anta ja'alahu qatair, yakni baris gitu. Dibariskan unta satu belakangnya. Wajah orang pakai pakaiannya itu ditutup oleh mereka supaya menunjukkan jalannya pelan-pelan supaya mereka mengatakan, ini sedih mereka, ini gagal total ini. Supaya percaya kaumnya itu. Wa qataru al-ibil, yakni ja'aluha qitaran seperti sepur itu. Satu-satu. Wahidatu bil akhar. Wa taghashaw thiyabahum. Kemudian mukanya itu ditutupi dengan baju-baju mereka. Kayak hadal qaum qad hazanu wa seperti orang yang susah, yang sudah dapat bala yang luar biasa. Faqala ba'dhum li ba'd, maka kabilah Thaqif yang menjemput mereka itu satu sama lain berkata, "Ma jawabtukum bi khair." Ini utusan ini tidak datang dengan kebaikan sama sekali. Wala raja'u bihi wa tarajja al-wafd. Kemudian al-wafd itu tidak naiki unta-unta mereka jalan kaki. Wa dhahabu ila Lat, mereka berangkat ke Lat.
Ini utusan ini yang tadi supaya percaya kaumnya itu kalau kita orang ini menolak permintaan Muhammad. Wa dhabu ila Lat wa nazalu indaha. Duduk di situ. Wa qala nas min Thaqif, ada orang-orang dari Thaqif yang berkata, innahum la ahda lahum bi ru'yatiha. Inti percaya katanya. Ini mereka itu tidak bisa loh, kau percaya 100% orang-orang ini. Tsumma raja'a kullu rajulin minhum ila ahlihi. Utusan ini satu sama lain, setiap orang pergi ke keluarganya, di rumah-rumah masing-masing. Kembali ya. Wa ja'a minhum khassatuhum min Thaqif. Maka dari orang-orang kepala-kepala Thaqif ini mendatangi mereka ke rumah-rumah mereka. Mau tanya bagaimana sebenarnya. Fasaluhum madza ji'tum bihi. Mereka bertanya kepada utusan tadi, kamu orang ini bawa apa dari sana itu? Wa madza raja'tum bihi? Kami orang apa, tanya-tanya apa kepada Muhammad, dan kamu orang bawa apa? Qalu ataina rajulan faddan ghalidhan. Kita mendatangi seorang kasar, luar biasa Muhammad ini, jahat orangnya. Tidak pernah senyum. Faddan ghalidhan. Yani tebal orangnya, tidak bisa kujak ngomong sama sekali. Ya'khudhu min amri ma yasha, mengambil sakarpe dhewe. Apa yang disenangi sama dia itu yang dia tidak mau nerima omongan, tidak mau berunding dengan baik, tidak mau. Mereka mengatakan demikian. Wa qad dhahara bis-sayf. Tidak ada kecuali pedang. Ada Muhammad tidak mengenal kecuali pedang. Wa dakhalahu al-Arab, dan orang-orang Arab semua takluk sudah sama pemerintahan Rasulullah SAW. Wajana lahun nas, dan orang-orang semua orang Arab sudah takluk, tunduk kepada Muhammad. Fa'arada alaina umuran jidadan. Dia menawarkan kepada kami, waduh, perkara-perkara yang begitu berat. Hajmul Lat wal Uzza. Harus Al-Lat wal Uzza, berhala yang diagungkan oleh mereka itu harus dihancurkan. Wa tarakul amwal berriba, tidak boleh kita berbuat riba. Tidak boleh illa ru'us amwalikum, kecuali pokoknya itu saja. Wa haramal khamr waz zina, wa haram az-zina, haram al-khamr. Yang memerintahkan kami demikian. Faqala Thaqif, kemudian qabilah Thaqif berkata, wallahi la naqbal hadha abadan. Kita tidak terima ini sama sekali. Nah, betul lah maunya Kinana itu. Kita lebih baik dibujui wae orang-orang ini supaya percaya sama kita orang. Kalau tidak gitu kita orang diancam kalau mereka akan dibunuh gitu. Maka mereka berkata, wallahi la naqbal abadan. Allah, syarat-syaratnya Muhammad ini kita tidak terima sama sekali. Disebut di sini. Fa inna waqta وقد دخل العرب كلهم فارجعوا إليه وأعطوه ما سأل فلما رأى الوفد أنهم رغبوا واختاروا الأمان على الخوف والحرب قال الوفد فإنا قد قضيناه وأعطيناه ما أحببنا. Mereka berkata, ini di sini wallahi la naqbal hadha abadan. Faqala al-wafd asluhu as-silah. Idzan wa tahayyu lil-qital. Mereka kan mengatakan wafd Thaqif itu waktu datang ya oleh penduduk Thaqif, Taif, harus Al-Lat wal Uzza dihancurkan, zina tidak boleh. Wallah la naqbal hadza. Mereka berkata, qaum Thaqif itu, kabilah Thaqif, kita orang tidak terima abadan. Dijawab oleh wafat tadi, utusan yang datangi Rasulullah SAW. Qala al-wafd, faqala al-wafd aslihu as-silah idzan wa tahayyu al-qital. Kalau begitu, siapkan senjata-senjata kalian dan siaplah untuk berperang dengan Muhammad. Kalau kamu tidak mau, kalau kalian tidak mau syarat-syaratnya Rasulullah SAW Muhammad ini, kalau artinya mau perang, bas siaplah dengan pedang-pedang kalian dan senjata-senjata kalian, dan nanti akan terjadi peperangan. Mereka mengatakan demikian, wafat itu. Wa ta'abba'u lahu wa rummu husnakum. Dan siaplah betul-betul ya, kumpulkan orang-orang, pasukan-pasukan kami, dan juga benteng-benteng kita harus direnovasi supaya kokoh. Famakatha Thaqif bidzalika yawmain aw thalatha. Mereka berbuat demikian itu 2 hari atau 3 hari.
Setiap orang sudah megang senjatanya. Oh, sudah siap mereka itu maksudnya. Itu jahazuna kita siap untuk berperang. Tsumma alqallahu fi qulubihim ruh. Kemudian Allah SWT meletakkan di hati-hati mereka ketakutan yang luar biasa. Wa qalu wallah ma lana bi taqah. Kemudian mereka mengatakan Allah ya jamaah kita tidak siap. Terus terang takluk kita orang. Kita orang apa diperangi seperti ahli Makkah, kita orang tidak bisa. Kita orang tidak sanggup. Kita menyerah saja katanya mereka. Kemudian mereka mengatakan wallahi ma lana bi taqah. Ya tidak bisa kita melawan pasukan Rasulullah SAW. Wa qad dakhala al-arab kulluhum, dan orang Arab semua takluk. Tidak ada satu pun yang tidak tahu. Farji'u ilaihi wa'tihu ma sa'al. Maka pergilah mengatakan kepada utusan tadi. Maka pulanglah lagi, kembalilah ke Madinah kepada Rasulullah SAW dan mintalah kepada dia apa yang kau mau kita mau sudah. Kita orang menyerah saja asa. Lebih baik. Wa'tuhu ma sa'al. Apa yang diminta oleh Muhammad kita akan laksanakan. Falamma qala al-wafd falamma ra'a al-wafd annahum raghibu waqtaru. Utusan tadi waktu dilihat bahwa kaum Tsaqif al-an berubah pendapat, mereka akan takluk, mereka mau menerima apa yang dikatakan oleh Muhammad, mereka berkata yang sebenarnya. Waktu dilihat falamma ra'a al-wafdu annahum raghibu waqtaru al-aman 'ala al-khawf wal harbi. Timbang kita ketakutan untuk perang itu akan mati banyak, lebih baik apa yang dikatakan oleh Muhammad kita terima. Qala al-wafdu, maka al-wafd mengatakan fa inna qadainahu wa atainahu wa ahbabna. Kita sebenarnya kita sebenarnya sudah mengatakan kepada Muhammad bahwa kita terima semua syarat-syaratnya. Kalau kita datang di sini itu bohong kepada kalian supaya kalian tidak marah. Jadi itu yang kita pilih untuk kita ini berdamai dengan Muhammad, kita masuk ke dalam agama Islam dan kita menerima syarat-syarat apa yang dikatakan atau permintaan Muhammad atau Rasulullah SAW. Wa syaratna ma aradna wajadnahu atqan nas. Waktu kita melihat Muhammad ini, Allah Masya Allah dia bilang orangnya baik, orangnya rahim, di qalbihi fi rahmah. Berbuat baik sama kita orang. Sebaliknya dengan omongnya yang dulu. Waktu mereka mengatakan kepada kaumnya yang ini pura-pura. Wajadnahu atqan nas. Kita melihat tidak ada orang bertakwa seperti Rasulullah SAW. Wa ufa'hum, dan melaksanakan janjinya. Wa arhamuhum, dan baiknya dia, kasih sayangnya kepada kami waktu itu. Asdaquhum, dan jujur, tidak pernah berdusta. Rasulullah SAW. Wa burika lana, dan kita diberkati oleh dia, didoakan oleh Rasulullah SAW. Walakum fi masirina ilaihi wa fi ma qadainahu alaihi faqbalu afiyatullah. Dia mengatakan, maka kita terima janji-janji Muhammad dan kita sudah masuk ke dalam agama Islam, maka terimalah afiyatullah. Ya, karena apabila kalian tidak mau syarat-syaratnya Muhammad akan diperangi kalian. Jadi kita akan terima. Faqalat Tsaqif, "Walima katamtumuna hadzal hadits?" Loh, kenapa kamu orang rahasiakan itu? Kok tidak langsung bilang kepada kami waktu kamu orang datang itu, kok bohong kalian kepada kami? Tidak terang-terangan, tidak terus terang. Wa ghamamtununa ashaddal gham. Kita sampai sedih di rumah itu tidak bisa tidur. Al-gham itu artinya yang seorang yang sedih. Al-huznu itu al-hazan itu sedih yang dahulu, al-madhi fil madhi. Apabila seorang melihat dahulunya dia kaya kemudian miskin, sekarang ini miskin, atau dia punya anak banyak dulu kemudian mati anaknya, dia sedih, itu fil madhi. Wal ham fil mustaqbal. Ya Allah, bagaimana nanti anak kamu kawin, bisa tak anak kerja? Ada fil mustaqbal, hari depan. Ada al-ham. Wal ham yang sekarang ini. Al-gham yang sekarang ini, kesedihan yang ente derita sekarang ini. Maka kaumnya itu mengatakan, kenapa kalian kok tidak terus terang kepada kami sampai kita orang sedih luar biasa.
Tidak bisa tidur. Kita orang memikirkan setiap hari. Ini pasukan Muhammad mau datang, kita tidak siap, kita tidak tahu apa. Coba kalian mengatakan kepada kami dari pertama kan selesai. Mengatakan demikian. Qalu aradna an yanza Allah min qulubikum nakhwatus syaitan. Katanya mereka, katanya utusan itu. Kita menginginkan mengambil dari dada kalian itu, yaitu kesombongan dari syaitan. Ya ini seakan-akan kita tidak menyerah, tidak bakal menyerah kepada Muhammad. Kita akan bertahan, mempertahankan negara kami, alat kami, wahab. Sebab mereka itu tidak mau ditaklukkan. Jadi kita ingin menakut-nakuti kalian supaya syaitan, gangguan syaitan yang di hati-hati mereka itu keluar. Fa'aslamu makanakum, fa'aslimu makanakum, katanya wafd Thaqif itu. Maka masuklah ke dalam agama Islam sekarang ini. Kalian di tempat ini, jangan di rumah, kalian memikir jangan. Fa'aslamu, maka mereka masuk ke dalam agama Islam seluruhnya. Tsumma makathu ayyaman, kemudian berapa hari mereka nunggu. Al-Wafd ini yang dikirim sama Rasulullah SAW untuk menghancurkan Al-Lat ini belum dikirim sama Rasulullah SAW karena perjanjiannya mereka jangan dikirim dulu. Maka mereka menunggu berapa hari. Tsumma qadima alaihim Rasulullah SAW. Kemudian utusan Rasulullah datang ke Thaqif. Qad amara alaihi Khalid bin Walid, yang menjadi amir Khalid bin Walid untuk menghancurkan Al-Lat dengan pasukannya. Wa fihim Al-Mughirah bin Syu'bah, dan di antara mereka Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu. Al-Mughirah bin Syu'bah ini salah satu dari kabilah Thaqif. Maka dia ikut serta yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Falamma qadimu amadu ila Lat liyahdumuha. Waktu mereka datang langsung pergi Lat untuk dihancurkan. Mereka membawa kapak. Mau dihancurkan Lat itu. Wastakaffat Thaqif kullaha. Thaqif takut luar biasa. Imtana'at. Kalau kita tidak ikut-ikut. Sakarmu dewi. Kita tidak ikut. Kita akan dibunuh oleh Lat ini. Akan dihancurkan oleh Lat. Mereka punya kepercayaan demikian. Luar biasa kepercayaannya mereka tentang hal itu. Wastakaffat Thaqif kullaha. Ar-rijal wan-nisa was-sibyan. Semua takut. Yang laki-laki, yang perempuan, yang sudah tua, yang masih muda, perempuan juga, anak-anak kecil juga. Wajtama'u liyanzuru. Mereka kumpul seluruhnya, tidak ada absen. Hatta yang sakit datang. Mau melihat bagaimana perbuatan Allah terhadap ini. Akan dihancurkan ini, balasan Tuhan kami. Lat ini bagaimana? Mereka menunggu itu. Kaifa sataf'al Lat biman arada hadmuha? Apa balasannya orang yang akan menghancurkan Lat ini? Apa balasannya Lat? Hatta kharaja al-awa'iq min al-hijal. Yani orang-orang orang-orang yang sakit, yang orang tua, orang-orang itu semua datang. Semua datang. Al-awa'iq. لا نرى عامة ثقيف أنها مهجومة لا ترى عامة ثقيف أنها مهجومة. Tidak mungkin, mereka punya percayaan betul-betul bahwa tidak mungkin Al-Lat ini akan bisa dihancurkan. Tidak bisa, tidak mungkin. Wa yadhunnuna anna mumtani'a. Mereka punya percayaan keras bahwa Al-Lat ini mumtani'a, yakni akan dijaga. Tidak bisa orang muslimin menghancurkannya. Faqam Al-Mughirah bin Syu'bah, maka Al-Mughirah bin Syu'bah yang dari Thaqif dia itu, fa'akhadha al-karzain. Al-karzain itu al-fa'as, kapak. Dia bawa kapak untuk menghancurkan Al-Lat. Wa qala li ashabihi, dia mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, yakni kepada Khalid bin Walid dan al-muslimin, sahabatnya dari orang-orang muslimin. Wallahi la udhakannakum min Thaqif. Aku akan membuat ketawa kalian terhadap Thaqif ini. Dimawai ini, anak mau bikin sesuatu katanya Mughirah. Faqama wa daraba bil fas. Dia naik ke atas sokhar itu, hajar itu, dipukul dia dengan kapaknya. Siapa namanya? Al-Lat tadi. Tsumma saqat, kemudian jatuh dia, pura-pura jatuh. Tsumma saqat yarkud. Yarkud itu merangkang gitu. Yani jatuh dari seakan-akan luar biasa yakni Allah. Karena usiba bisabab dharbihi lis-sanam.
seakan-akan dia tuh sakit atau jatuh atau sakit parah gara-gara dia mukul Al-Lat itu. Fasuha ahli Taif, penduduk Taif begitu banyaknya, seluruhnya itu menjerit semuanya. Kulum dojatan wahidah, satu kaligus. Bukan ini ngomong itu enggak, satu kaligus jerit mereka. Faqalu ab'adallah al-Mughirah qatalatu rabba. Kata mereka, qatala yakni disebut ab'adallah al-Mughirah. Allah SWT menjauhkan al-Mughirah. Telah dibunuh oleh Rabba, telah dibunuh oleh Allah. Al-Mughirah ini baru ini mau mati sudah. Wa farihu hina ra'u saqitan, dan gembiranya mereka luar biasa waktu lihat Al-Mughirah bin Syu'bah ini jatuh. Yang seakan-akan dia mau mati. Wa qalu ma sya'a minkum falyuqarrib minha. Terus mereka mengatakan, ayo kalau kamu orang berani, majulah, hancurkan Al-Lat. Mereka mengatakan demikian. Waliyajtahid ala hadmiha, dan untuk sungguh-sungguh untuk apa? Menghancurkan Al-Lat ini. Wallahi la tustata. Kalian tidak akan bisa sama sekali. La tustata yakni Al-Lat ini yang akan membela dirinya sendiri. Tuhan kami ini akan membela dirinya sendiri. Kamu orang tidak bisa. Mereka mengatakan demikian. Fa'indama qamal Mughirah. Waktu mereka mengatakan demikian sampai puas mereka berdiri. Sebab Al-Mughirah ditunjukkan bahwa dirinya segar bugar. Faqamal Mughirah wa qala qabbahakumullah min ma'syar Thaqif. Allah celaka kalian. Qabbahakumullah itu yakni kamu orang ini yakni celahan terhadap mereka. Yakni kamu orang ini bahlul, goblok. Aku ini pura-pura, dia bilang. Wa qala qabbahakum Allah min ma'syar Thaqif. Ya kabilah Thaqif, kamu orang ini juhal, enggak ngerti apa-apa. Innama hiya lika hijara wa madar. Hada Al-Lat ini batu sama bata. Ya kurang dah lebih. Dia tidak bisa bela dirinya sama sekali. Kemudian dia mengatakan fa'aqbalu afiyatullah wa'buduhu thumma dharaba al-bab fakasarahu. Kemudian berangkat dia, pintunya pecah, pintunya Lat itu. Thumma ala suraha, kemudian naik ke atasnya. Wa ala rijal ma'hu, dan sahabat-sahabatnya yang dipimpin oleh Khalid bin Walid naik semua ke atas. Fama zalu yuhaddimuna hajaran, dihancurkan batu-batu sampai berkeping-keping, hancur. Hatta sawarha bil ard, sampai diratakan dengan tanah. Falamma sami'a dzalika al-Mughirah, waktu Mughirah dia kemudian mengatakan mereka, fakana sahibul miftah yaqul, yang punya kuncinya Lat itu berkata, la yaqdabanna 'alaikumul asas. Belum, katanya dia, belum selesai nih. Wallah fundamennya nanti akan naik, akan membela diri. Ini hanya mukanya, tapi bawahnya ini yang paling penting. Di situ Tuhan kami itu di situ. Akan terjadi coba. Al-Islam ini akbar nikmah, wallahi. Insan yadkhul Islam itu kita dilahirkan alhamdulillah dalam keadaan Islam. Ada akbar nikmah. Sampai tutup situ bodohnya orang-orang itu. Apabila mereka setelah mereka masuk ke dalam agama Islam, ingat itu, mereka ketawa, heran mereka bagaimana bodohnya kami dulu. Wala yakhsifanna bikum, walau kalian Nabi dihancurkan sama Lat ini. Tenono dulu. Ini belum selesai. Falamma sami'a dzalika al-Mughirah. Waktu Mughirah mendengar omongan itu, qala li Khalid, dia mengatakan kepada Khalid bin Walid, "Da'ni ahfur asasa." Biar aku gali asasnya itu. Tak gali sama, tak tunjuk sampai jadi bolong kabeh. Fa habaru hatta akhraju turabaha. Digali sama Al-Mughirah sampai dikeluarkan tanah-tanahnya itu semua dikeluarkan sama dia. Fabuhitat Thaqif, heran Thaqif. Fabuhitat yani ta'ajjab Thaqif. Fata'ajjabat Thaqif, fabuhitat Thaqif. Wa qalat ajuzun minhum, salah satu dari orang perempuan tua sudah yang percaya luar biasa kepada Lat ini. Aslamah ar-Rabba wa tarakul wisa, wa tarakul misa, wallah menyerah ini. Tuhan kami menyerah, wallah pengecut. Engkau wahai Lat, wallah pengecut kamu orang.
Tidak bisa kamu orang bela diri. Kan belaan dirimu. Artinya gitu. Aslamahar rabba wa tarakul misal. Tsumma aqbal wafat ala Rasulullah SAW. Kemudian mereka datang. Al-wafat tadi, waktu wafat Thaqif, setelah dihancurkan Lat ini, sudah selesai, mereka pergi ke Rasulullah SAW. Wa'atuhul kiswa wal hulya wal dhahab alladhi wajadu inda hadha sanam. Karena di dalamnya Lat itu ada harta-harta karun, ada emas, ada segala macam. Disebut di sini, maka itu dibawa semua al-kiswa, yakni pakaian, wal hilya, yakni perhiasan, wal dhahab dan emas yang mereka dapatkan di dalam Lat ini diberikan kepada Rasulullah SAW. Dikasihkan kepada Rasulullah SAW. Fahamida Rasulullah SAW Allah Azza wa Jalla. Maka Rasulullah mengatakan alhamdulillah. Hakadha ya jamaah. Bagaimana perhatian Rasulullah SAW terhadap syirkiyat, wal bid'ah, wal kufur, dihancurkan satu sekaligus, yaitu tidak menunggu Rasulullah SAW 1 tahun, bulanan, sama sekali tidak. Di hari-hari itu harus hancurkan sudah. Ala nasrihi wa izzaz dini. Rasulullah bersyukur kepada Allah SWT atas pembelaannya terhadap agama ini. Hancur Thaqif, dilihat mereka. Oh, begini Lat ini. Kalau gitu-gitu orang dulu menyembah batu temenan, apa yang dibilangkan oleh Mughirah, oleh Umar bin Khattab, waktu benar-benar sawah ini. Tidak bisa membela diri. Yang kita dahulu mengharapkan akan membela dirinya mereka. Tidak, ternyata tidak membela diri. Saya telah menceritakan tentang Al-Uzza waktu dihancurkan oleh Khalid bin Walid di sebuah tempat dekat dengan Makkah namanya Nakhla. Kata Rasulullah, pergilah ke Al-Uzza, hancurkan Uzza. Kata Rasulullah SAW. Ketika itu waktu masuk ke kota Makkah, dikirim Khalid bin Walid ke sana. Dihancurkan sama Khalid bin Walid. Waktu datang ke Rasulullah, "Madza fa'alat?" Apa yang dia berbuat wahai Khalid? Saya akan hancurkan. Apa yang kau lihat? Saya tidak lihat apa-apa ya Rasul. Ma qataltal Uzza. Itu tidak membunuh Al-Uzza. Kembali di sana. Kembali Khalid bin Walid. Muncul seorang perempuan, rambutnya ada karu-karuan, telanjang bulat. Dibunuh oleh Khalid bin Walid. Waktu kembali Khalid bin Walid kepada Rasulullah SAW, ditanya oleh Rasulullah, qataltal Uzza, diceritai, saya melihat orang perempuan gini. Tilkal Uzza, kata Rasulullah SAW. Itul Uzza. Maka dibunuh. Syaitan. Hadhi kulla syayatin. Dan orang-orang menyembah tanduran, pohon, menyembah kuburan. Ada kullu minas syaitan. Seakan-akan memang betul dia punya kepercayaan yang luar biasa seperti ini. Persis. Punya kepercayaan bahwa ini memang benar. Memang diulur sama Allah SWT. Dan syaitan telah menguasai dirinya. Percaya luar biasa tentang hal-hal seperti itu. Ini buktinya. Ceritanya apabila seorang membaca Sirah Nabawiyah, ya'rif, mengerti apa yang disembah itu. Yaitu agama Allah, yaitu hanya untuk menyembah hanya kepada Allah SWT. Tidak ada yang lain. Maka di situ ma'akbal wafat Rasulullah SAW waktu dilihat bahwa Al-Lat sudah dihancurkan, maka Rasulullah hamidallah. Bersyukur kepada Allah SWT atas kemenangannya, atas pembelaannya terhadap hamba-hambanya, kemudian kepada Rasulnya. Wa izaz dini, dan menjayakan agama ini. InsyaAllah dalam pengajian yang akan datang, saya akan membaca itu min fawaid hadil qissah, faedah dari qissah wafat Thaqif. Saya tutup di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.